ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang strategi dan pendekatan dalam mengembangkan masyarakat. Nah, di dalam kelompok 2 itu ada saya sendiri, Anita Fikuri, kemudian Eka Sari, Fazriani, kemudian Nirwana suku Paunganan. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan. Untuk pembahasan mengenai poin A, yaitu strategi dalam pengembangan masyarakat, itu akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Wana Paungana. Waktu dan tempat saya persilakan. Bentar ya, aku ulangi. Lupa. Kedengaran kah? Sudah? Yang pertama bagian A, strategi dalam pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat merupakan upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Selain itu, pengembangan masyarakat juga diartikan sebagai komitmen dalam memberdayakan masyarakat lapisan bawah sehingga masyarakat memiliki berbagai pilihan nyata menyangkut masa depan mereka. Menurut Gordon G. dan Darkenwald dan Sharon B. Merriam, pengembangan masyarakat berintikan kegiatan sosial yang difokuskan untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Dalam pengembangan masyarakat, batasan antara belajar dan bekerja sangat tipis karena keduanya berjalan secara terpadu. Sedangkan menurut Will Patrice, pengembangan masyarakat adalah the process of assisting ordinary people to improve their own communities by undertaking collective action. Yang artinya, pengembangan masyarakat merupakan upaya untuk membantu orang-orang dalam meningkatkan kelompok mereka sendiri dengan cara melakukan usaha bersama-sama. Kemudian selanjutnya, secara umum, strategi pengembangan masyarakat itu ada 4, yaitu yang pertama, the growth strategy. Strategi pertumbuhan ini dimaksudkan untuk mencapai peningkatan yang cepat dalam nilai ekonomi. Kemudian strategi yang kedua, the welfare strategy. Strategi ini merupakan strategi kesejahteraan, yang dimana ini dimaksudkan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat disertai dengan pembangunan kultur dan budaya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi sikap ketergantungan kepada pemerintah. Kemudian strategi selanjutnya, the responsive strategy. Strategi ini dimaksudkan untuk menanggapi kebutuhan yang dirumuskan masyarakat sendiri dengan bantuan pihak luar. Untuk memperlancar usaha mandiri melalui pengadaan teknologi serta sumber-sumber yang sesuai dengan kebutuhan proses pembangunan. Kemudian strategi selanjutnya yaitu the integrated or holistic strategy. Konsep perpaduan dari unsur-unsur pokok ketiga strategi di atas menjadi alternatif terbaik. Strategi ini secara sistematis mengintegrasikan seluruh komponen dan unsur yang dibutuhkan, yaitu mencapai secara simultan tujuan-tujuan yang menyangkut kelangsungan pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan masyarakat. Kemudian selanjutnya, pengembangan masyarakat mempunyai fungsi strategis. Pengembangan masyarakat mempunyai fungsi strategis selain mampu memunculkan kesadaran, juga potensial menguatkan kapasitas sehingga masyarakat berdaya keluar dari jerat kondisi ketertinggalan, keterbelakangan, kemerosotan moral, ketunaan, kebodohan, dan
keterbelahan dan kemiskinan. Beberapa fungsi strategis dari pengembangan masyarakat menurut Soeharto yaitu diantaranya yang pertama menolong anggota masyarakat yang memiliki kesamaan minat untuk bekerja sama, mengidentifikasi kebutuhan bersama dan kemudian melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Kemudian fungsi yang kedua memberikan pelayanan sosial yang berbasis kepada masyarakat mulai dari pelayanan preventif untuk anak-anak sampai pelayanan kreatif dan pengembangan untuk keluarga yang berpendapatan rendah. Kemudian fungsi strategis yang ketiga, menekankan pentingnya swadaya dan keterlibatan informal dalam mendukung strategi penanganan kemiskinan dan penindasan termasuk memfasilitasi partisipasi warga agar aktif terlibat dalam pemberdayaan masyarakat. Kemudian fungsi selanjutnya, meminimalisir kesenjangan dalam pemberian pelayanan, penghapusan diskriminasi, dan ketelantaran melalui strategi pemberdayaan masyarakat. Kemudian fungsi yang terakhir, memenuhi kebutuhan orang-orang yang tidak beruntung atau tertindas, baik yang disebabkan oleh kemiskinan maupun oleh diskriminasi berdasarkan kelas sosial, suku, gender, jenis kelamin, usia, dan kecacatan. Kemudian materi selanjutnya yaitu pendekatan dalam pengembangan masyarakat, akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Indah Sari Eka Pasariani. Saya persilakan. Indah. Poin B, pendekatan dalam pengembangan masyarakat. Menurut John Rothman membagi pengembangan masyarakat menjadi 3 pendekatan, yaitu pembangunan lokality atau locality development, perencanaan sosial atau social planning, dan aksi sosial, yaitu social action. Pembangunan lokalitas. Pembangunan lokalitas atau pengembangan masyarakat lokal adalah proses yang ditunjukkan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri. Pengembangan masyarakat lokal pada dasarnya merupakan proses interaksi antara anggota masyarakat setempat yang difasilitasi oleh pekerja sosial. Pekerja sosial membantu meningkatkan kesadaran dan mengembangkan kemampuan mereka dan mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Pengembangan masyarakat lokal lebih berorientasi pada tujuan proses daripada tujuan tugas atau tujuan hasil. Setiap anggota masyarakat dapat bertanggung jawab untuk menentukan tujuan dan memiliki strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, perencanaan sosial atau social planning. Social planning ini diartikan sebagai proses pragmatis untuk menentukan keputusan dan menetapkan tindakan memecahkan masalah sosial tertentu seperti kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, kebodohan, atau buta huruf, kesehatan masyarakat yang buruk, atau rendahnya usia harapan hidup, tingginya tingkat kematian bayi, atau kekurangan gizi. Berbeda dengan pengembangan masyarakat lokal, perencanaan sosial lebih berorientasi pada tujuan tugas. Sistem klien perencanaan sosial umumnya adalah kelompok-kelompok yang kurang beruntung atau kelompok rawan sosial ekonomi. Yang ketiga ada aksi sosial atau social action. Memiliki tujuan dan sasaran utama yaitu perubahan-perubahan fundamental dalam pelembagaan dan struktur masyarakat melalui proses pendistribusian kekuasaan, sumber, dan pengambil keputusan. Pendekatan aksi sosial didasari suatu pandangan bahwa masyarakat adalah sistem klien yang seringkali menjadi korban ketidakadilan struktur. Mereka miskin karena dimiskinkan, mereka lemah karena dilemahkan, dan mereka tidak berdaya karena tidak diberdayakan oleh kelompok elit masyarakat yang menguasai sumber-sumber ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Aksi sosial berorientasi pada tujuan proses dan tujuan hasil. Dan model pengembangan masyarakat juga diterapkan dalam ruang organisasi kemasyarakatan seperti lembaga swadaya masyarakat. Dalam kegiatan pengembangan masyarakat menggunakan 3 jenis pendekatan, yaitu the welfare approach. Yaitu pendekatan ini dilakukan dengan memberi bantuan kepada kelompok-kelompok tertentu. Contohnya
kepada mereka yang terkena musibah. Pendekatan ini kebanyakan dilakukan oleh kelompok-kelompok keagamaan berupa pelayanan kesehatan, menyediakan makanan, dan penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Yang B, the development approach. Pendekatan yang dilakukan dengan cara memusatkan kegiatannya pada pengembangan proyek pembangunan dengan tujuan meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan keswadayaan masyarakat. Pendekatan ini dijalankan melalui program pendidikan dan latihan bagi tenaga NGOS dan pemerintahan yang berkecimpung dalam bidang pengembangan masyarakat. Dan yang terakhir ada the empowerment approach. Pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat kemiskinan sebagai akibat proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih masyarakat untuk mengatasi ketidakberdayaannya. Pendekatan empowerment approach bertujuan untuk memperkuat positif tawar masyarakat lapis bawah terhadap kekuatan penekan pada setiap bidang dan sektor kehidupan. Upaya tersebut dilakukan dengan cara melindungi dan membela pihak yang lemah. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Kemudian, yang perlu kita ketahui kan pengembangan masyarakat itu merupakan salah satu kajian dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Kemudian, pengembangan masyarakat merupakan sebuah proses yang di dalamnya mengapresiasikan nilai-nilai keadilan, kemudian kerjasama. Nah, aspek terpenting di dalamnya itu adalah adanya keterlibatan masyarakat. Nah, pengembangan masyarakat ini tidak akan bisa berjalan semisal tidak ada masyarakat yang mau turun tangan. Kemudian semua proses, semua strategi, semua pendekatan itu prosesnya sudah kita rencanakan. Nah, semua yang direncanakan kita itu akan berjalan lancar apabila semua orang itu mau ikut berproses. Kemudian setiap orang itu kan memiliki berbeda-beda kemampuan dan karakteristik. Nah, sementara itu pengembangan masyarakat itu kan banyak ya, memiliki kapasitas yang di dalamnya mencakup kesadaran, keterampilan. Nah, keterampilan itu kan setiap orang itu memiliki keterampilan yang beda-beda. Jadi dari diri masyarakat ini harus sadar dulu supaya mau mencoba melakukan pengembangan dari dirinya sendiri dulu. Kemudian tujuan pengembangan masyarakat itu supaya memiliki berbagai diantaranya membangkitkan partisipasi, kemudian mewujudkan apa yang ingin mereka capai. Nah, saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok 2, yaitu pengembangan masyarakat merupakan sudah ada di situ ya. Ya, bisa dilihat. Kemudian dalam pengembangan masyarakat juga ya, mohon maaf tadi ada gangguan sedikit. Mungkin dari teman-teman dari Wana atau Indah mungkin ada yang ingin menambahkan penjelasan tadi atau sudah cukup? Sudah kayaknya. Nit. Mungkin saya selaku bukan MC sih, saya selaku MC di sini memohon maaf karena kurangnya kesiapan dari penyampaian kami, kurangnya materi yang kami sampaikan, kami memohon maaf. Ya, Wana tadi ada yang ingin disampaikan? Udah nggak jadi, nanti aja aku tanya di grup. Nanti. Udah.
Tutup. Sudah. Bilang Caca. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.